Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Rabbul Jalil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat. Pada kesempatan malam Senin ini kita hadir bersama dalam pengajian kita. Ini pengajian terakhir menjelang Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah Ramadan, atau kalau ada nasib kita untuk berangkat haji tahun ini, insyaallah selesai atau pulang haji, baru kita mulai kembali buka pengajian. Karena informasi yang sudah beredar, jadi pemerintah Arab Saudi itu sudah membuka untuk jamaah haji dari luar negeri Arab Saudi, termasuk Indonesia. Jadi kita mohon doanya para jamaah, mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam keadaan sehat. InsyaAllah diberangkatkan nanti untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Selanjutnya, sebelum kita mulai pengkajian kita malam hari ini, kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama melantunkan solawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. InsyaAllah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala
urusan kita dimudahkan, kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah, penyakit zahir batin kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nantinya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita merindukan Rasul itu adalah perbanyak sholawat. Ketika kita bersolawat kemudian meneteskan air mata, itu adalah air mata kerinduan kita kepada Rasul. Kita tidak terasa ketika bersolawat itu, kadang-kadang baru kita mulai bersolawat atau baru saja hanya 10 kali solawat kemudian meneteskan air mata, itu kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita terus bersolawat, maka jiwa ini akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa ini sudah rindu para jamaah sekalian, maka pasti kita akan dipanggil oleh Rasul untuk berziarah ke makamnya, berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Ya, itu yang sudah kita amalkan para jamaah. Ya amalang tasino le bulan Ramadan. Jadi le Ramadan sino saya pernah bersolawat subuh, selesai tarawih, terus bersolawat. Kita tidak tahu kenapa air mata itu terus bercucuran, menangis terus, ya, dengan solawat yang menggunakan domir anta, alaika, ya, sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. Itu artinya kita langsung berhadapan dengan Rasul. Ini para jamaah, ini amalang, ya. Maka kita tidak tahu para jamaah sekalian yang namanya nasib. Narak kendi narak kepengta lamun panggil si Allah taala arak jarina. Ya, itu kuasanya Allah. Ya, itu yang pernah saya amalkan. Siwah gawi tahu para jamaah sekalian, saya bersolawat terus. Ketika subuh itu saya jarang kuli terjemah di masjid, tokol dan bersolawat. Itu bulan Ramadan. Oh sampai basah, menangis rindunya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saat itulah saya bermunajat, memohon kepada Allah, ya Allah pertemukanlah aku dengan Rasulullah walaupun hanya berziarah ke makamnya. Maka itu terjawab setelah 2 tahun para jamaah yang nanti waktu saat yang tepat. Tahun 2012 yang kita berangkat umroh. Ya, itu tidak pernah kita rencanakan para jamaah sekalian. Nah, ini kenapa itu panggilan para jamaah sebenarnya? Panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun milih para jamaah, jemaah Ramadan datang ini. Ya. Ramadan datang. Bersolawat. Karena namun telah datang itu para jamaah sekalian, merekat manik Rasul manzaroni ba'da wafati maka anna zaroni inda hayati. Ya, siapa yang berziarah kepadaku setelah wafatku sabda Rasul. Setelah sepeninggalku tidak ada sudah di dunia ini. Saya sudah dikuburkan, dimakamkan, maka orang itu sesungguhnya berziarah ketika aku hidup. Ini lebihnya para jamaah. Namun terdatang tiba makam Rasulul. Ya, kenapa di sana salam kita baik berbeda para jamaah. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ono kata bersalam tono bersalam waktu talik sembahyang. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ini para jamaah. Ini amalannya ya. Mumpung ini besok datang Ramadan. Ini amalan. Sampai debu berangkat haji insyaallah umroh berangkat sudah. Karena haji ini semakin lama semakin panjang antriannya. Ya. Kenapa sudah tertunda 2 tahun?
Kita mulai berangkat 2020, 2021 sampai 2021 ndek temu berangkat. Mudah-mudahan tahun ini berangkat para jamaah ya. Kalau sudah dibuka tahun ini insyaallah. Tahun mudi tahun selanjutnya itu akan tetap berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa para jamaah sekalian singki ngonek singki belu antriannya. Jadi keterangan le Kementerian Agama Sino sekitar 35 tahun dengan sampai 40 tahun. Ya. Jadi menharap ke Pengda muda umur-umur sekitar umur selailah berdaftar be. Ya. Dengan petang dasar tahun jarina kan wah 65 tahun sudah leka. Ya. Itu. Nengka lagu menengka ada berdaftar, ya merangkuni nangkim misalnya ngene-ngene umur dah misalnya 12 lah ngono. Ya. Wah 12 sudah pada berangkat, pada berdaftar aja baka. Dadah. Ya. Jadi dedemu para jamaah sekalian. Kenapa? Usia sudah lanjut. Siaran usia lanjut nih kesehatan tak semakin berkurang. Ini jadi sita seger. Ini ono tuh berangkat. Ya. Karena ini ibadah fisik para jamaah sekalian. Ini ibadah kepeng rora. Memang kepeng termasuk. Tapi fisik itu. Ya. Sehat tano. Itu yang utama kalau ibadah haji dan umroh. Ya. Masih juga itu arah nyorong kita itu. Udah seorang dia puas para jamaah. Ya, mundur leka sendiri. Leka sendiri mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah no. Nah ini para jamaah sekalian, ya, menda berdiri rezeki no ja leman da bajang be. Jadi melalui kepengda ja ino be. Boleh langsung ini daftar ONH. Jadi ring 35 tahun para jamaah. 35 tahun dengan ya. Itu antriannya. Jadi kalau umroh insyaallah kiranya dia mulai berangkat. Ini dang mulai manasik umroh di Kaduntal Yayasan tane itu akan berangkatkan 60 orang. Cuma agak mahal ongkosnya buku dikubani nejak sida. Para jamaah sekitar 38 juta. Karena onas Covid nih. Long dasa baluk juta. 38 juta. Ya berdikubani tuanan jamaah sih milih umroh. Oh mahal sampai narabani nih. Inangke minta tolong dasa juta entah nabani. Jadi jemaah inangkim. Uli haji no ja insyaallah sang normal ya. Menengkainnya aja karena apa? Karena 6 hari Syawal, 6 hari Ramadan. Itu paketnya sekarang ini. 6 hari Syawal, 6 hari Ramadan. 12 hari kita di sana, 4 hari di Madinah, 8 hari di Mekah. Jadi 12 hari. Ya, perjalanan 3 hari. Jadi itu yang 38 juta. Namun normal bulan biasa itu biasa 30 anakun silai no. Cuma ini aja lengkane mbena Covid. Lapor taikang nasi anu nih. Perjalanan umroh nih. Sekitar 38 juta. Itu ongkos senengka. Alhamdulillah luwe berangkat para jamaah. Jadi Sleman tasine travel si Kadun tado kita berangkat ini. Sekitar kalau ndek na jamaah sulit na berangkat ya. Itu 60 orang jamaah itu berangkat para jamaah. Jadi ketuanya itu ndek berangkatang sida jamaah dari keping masih jamaah nukul. Jamaah uli haji wah nukul. Ini konsentrasi juga haji dulu nukul. Ini para jamaah ya. Jadi itu sholawat itu. Jadi sholawat ini akan membawa kita ke Madinah, membawa kita ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lamun kita bersolawat, terus sampai kita meneteskan air mata, itu berarti itu air mata kerinduan. Kita tahu ya surun sukul terus, semakin kita kencang solawat kita itu, semakin dia menangis. Nah itu tandukna rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini salah satu jalannya para jamaah ya. Di narak PB kepeng ta ita janana. Walaupun dari kepeng ta para jamaah. Ya. Ini ulamun Rasul nanggur ita Allah Taala sudah berkehendak maka kita akan sampai di tanah suci. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir pengajian kita para jamaah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dalam keadaan sehat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Apa saja amalan kita di bulan suci Ramadan itu para jamaah? Ya, angkita tahu. Angkita siapang ya. Apa amalan si penting di bulan suci Ramadan? Ya, selain daripada puasa. Namun puasa saja kan wajib. Ini amalan-amalan pengiring, pengiring daripada puasa. Biasa kan orang dengan bagus luwih ngirengakan presiden, luwih ngirengah. Pengawalna luwih. Itu Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini tamu agung para jamaah. Ya, tamu agung. Yang pernah sebut ya lamun datang no marhaban ya Ramadan. Dene bareng ahlan wa sahlan. Mun ahlan wa sahlan no selamat datang lagu temu bengan. Temu mudin Bali no. Lagu lamun bareng marhaban, itu orang besar. Ya. Marhaban bikum. Sama dengan Rasulullah, kita mengatakan marhaban. Ya Jaddal Husain, ya Jaddal Husain. Nulis Barzanjino. Selamat datang wahai kakeknya Husain, Hasan wal Husain. Marhaban. Nongkat neno. Yahoo, nah teruskan. Nah, ini ya Al-Barzanji itu. Itu marhaban itu kenapa pakai marhaban? Karena Rasul itu manusia yang agung. Nah, bulan Ramadan juga menggunakan marhaban. Kenapa menyebutkan dia marhaban? Marhaban ya Ramadan. Karena itu marhaban itu kata-kata selamat datang bagi tamu istimewa. Ya, tamu agung, tamu istimewa. Marhaban ya Ramadan. Berarti Ramadan itu tamu istimewa. Maka harus disiapkan penyambutannya, disiapkan pengiringnya. Ya, apa pengiringnya para jamaah sekalian? Dalam bulan suci Ramadan itu perbanyak yang pertama tilawatul Qur'an. Ini para jamaah. Itu pertama, siapkan. Bila perlu 3 kali khatam. Mudah debu minimal 1 kali khatam Al-Qur'an. Itu pengiringnya itu pertama tilawatul Quran. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Afdalut tilawah fi syahri Ramadan tilawatul Quran. Bacaan yang utama di bulan suci Ramadan itu adalah bacaan Al-Quran. Kenapa para jamaah sekalian? Karena di bulan suci Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Yang pernah ada nuzulul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu firman Allah. Bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran. Di dalam bulan suci Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran pertama kali. Para jamaah. Wahyu pertama. Betona turun wahyu pertama. Jabal Nur. Para jamaah. Ya. Jabal Nur. Itu wahyu pertama. Nah, dari sanalah mulai turun Al-Qur'an dengan berangsur-angsur para jamaah sekalian. Jadi turun pertama di Jabal Nur, bukan musola Jabal Nur ini. Tuh, Jabal Nur itu di Mekah. Ya, di Doni para Jabal Nur tenelun. Ini ada musola Jabal Nur. Jabal Nur itu Mekah. Ya. Jadi di sana ada Gua Hiro di puncak Jabal Nur itu. Ada Gua Hiro. Beci gua no. Jadi banyak jamaah yang ingin masuk sholat sunat di dalam Gua Hiro. Jadi berdesak para jamaah sekalian. Langan pertama beci. Itu waktu tek di Jabal Nur.
Itu wahyu pertama itu di sana. Diturunkan Rasul itu di sana berhalwat para jamaah ya, khalwat. Karena kita nawa masyarakat nunang kun jahiliyah nan denara kena sehingga Rasul meninggalkannya. Rasul memperbaiki dirinya dulu, memperbaiki, menenangkan di jiwa. Dia menyendiri. Ini karena khalwat ya. Jadi lamun tatili li Rasul, maka ini sebenarnya harus berhalwat no para jamaah. Suatu saat ketika kita tidak tenang harus menyendiri dari keramaian. Rasul itu menyendiri di sana. Kecil para jamaah. Siti Khadijah tetap naketuk panuang ya. Atasnya luar biasa para jamaah. Tangga ini ya Allah. Tertek kita waktu itu berangkat jam balu Lemak. Datang tono jam 10. Para jamaah, lihat atas. Jam 10. Mulai gua hiro no. Ya, atas. Tangganya ribuan. Menurut zaman Rasul dari tanggana ini wah tangga. Tangga ini. Tahu kan bebuah impeng tah. Mentelah, ara posku tuh mentelah. Berhenti sejenak. Ngenem tek malam. Iya. Mentelah, ngano Rajawa sekalian, ya. Jadi tono tetang kita ngumbil lelahna Siti Khadijah, tetapi istri yang setia, para jamaah. Tetap naketuk panuang Rasulullah, karena beliau itu puasa, ya. Selama berada di Gua Hira itu, ada yang menyebutkan beliau selama di sana itu 40 hari. Ada yang menyebutkan 5 tahun. Jatuh dari Gua Hira. Ini para jamaah menyendiri Rasulullah. Yang pernah datang malaikat Jibril terus para jamaah bawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal. Ini para jamaah sekalian itu khalwat. Jadi dari kata takhalla yatakhalli, mengosongkan diri, menyepi, ya, kosong, sepi, tuh khalwah. Jadi kalau dari asal anunya tanpa ditambahkan takhalla jadi khalla yukhalli atau khala yakhlu. Artinya kosong, sepi. Sepi leman urusan duniawi. Para jamaah, sepiang julu atine. Ini kadang nah. Ya, sepiang atine tama lek Gua Hira julu. Sepikan hati. Dari apa? Urusan dunia. Tendek repot lalu si dunia. Dunia ne wah arang ngurusnya sai Allah Ta'ala. Itang repotang diri ta para jamaah. Kita menengang diri ta. Semua urusan itu Allah Ta'ala sudah. Perjamaah sekalian. Nah itu. Jadi sebelum Ramadan itu sebenarnya ini. Kita sudah berkhalwah. Sudah menyendiri. Sudah kita menyepikan. Mensunyikan hati. Dari segala hal ihwal duniawi. Ini. Si arak tono cuma Allah. Itu dalam hati kita. Ino munlek dalam tasawufnya. Angkim. Ya. Ini tasawufnya. Ini. Ya. Jadi amalan pertama perbanyak membaca Al-Quran. Itu amalan. Itu siapang para jamaah sekalian. Yang kedua. Para jamaah sekalian. Amalan di bulan suci Ramadan itu adalah Qiyamul Lail. Apa? Qiyamul Lail. Persiapkan diri untuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu artinya sholat malam. Sholat malam itu dari selesai sholat Isya. Makanya tidak sah sholat tarawihnya. Neneman sembahyang Isya langsung sholat tarawih. Tidak sah. Ya. Dalam fikih. Kenapa harus sholat Isya dulu? Baru ini sholat malam selesai sholat Isya. Ya, makanya kita selalu sholat Isya berjamaah baru sholat tarawih. Ini Arabi dengan sembahyang tarawih dulu, udah sembahyang Isya.
Itu tidak sah sholat tarawihnya. Kenapa? Dia termasuk sholat malam. Ya karena qiyamul lail. Tidak ada sholat tarawih itu selain di bulan suci Ramadan. Ya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat tahajat. Itu sholat-sholat malam. Istikharah. Ah, ini semuanya sholat malam ini qiyamul lail laranna para jamaah. Ya, mangkoma Ramadana, siapa saja yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, karena berdasarkan keimanannya, karena mengharapkan ridhonya Allah, ya, mengharapkan balasan hanya dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Itu yang disebut dengan riya. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Itu namanya ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Terhapus dosanya sida-sida Allah. Mengkundang hapus papan bersih. Itu orang-orang yang mendirikan sholat di bulan suci Ramadan. Terutama qiyamul lail. Ya. Mangqama Ramadana imanan. Ini para jamaah, maka persiapkan diri. Bulan suci Ramadan itu kita sholat malam. Sholat witir termasuk sholat malam. Kenapa? Dia dilakukan selesai sholat isya. Mundedeman sembahyang isya, witir sida jarak maghrib tidak sah. Ya, tidak sah witirnya. Sholat sunnatul witri. Jadi tidak sah. Jadi witir atau sholat sunnatul witri ini dilakukan selesai sholat termasuk sholat tahajud. Tahajud sida julu tengah kalamno sembahyang isya ledeman tidak sah. Harus sholat isya dulu. Sembahyang isya dulu. Baru melakukan sholat sunat qiyamul lail ini. Sholat sunat malam-malam. Denara sholat sunat witir no kenjelo dere. Ibarat jarak jemaah jarak duha no ku gawean. Ya, deniain tau nah. Maka disebut ini qiyamul lail sholat malam. Ya, karena dilakukan selesai sholat isya, tarawih, witir, tahajud. Ya. Ini dilakukan malam hari. Ringkus dah barang sembahyang duha malak. Jadi waktu nain dah duha, kalem-kalem dah gawe Denia para jamaah. Karena sholat sunat itu juga punya waktu. Ndek sholat wajib rora. Ya, sholat sunat fajar ada waktunya. Ini terhim tuh dong gawe Dan dimana utama waktunya ini. Sholat sunat fajar begitu selesai azan. Azan sholat fajar. Azan sholat subuh. Selesai dia azan. Barulah kita sholat sunat fajar. 2 rakaat. Atau sholat sunnah qobliyah subuh. Ini waktunya ini. Ndak kejarak sembahyang subuh pada gawe ya. Ini ya, dia subuh. Ya Allah ya Karim. Tidak ada para jamaah. Ya, ini. Jadi sholat sunat pun ada waktunya. Sama dengan tarawih ini. Tarawih ini full 1 bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada ngumbe-ngumbe meledda. Tapi nak jadi medo. Mereka dengan toa no. Sing 4 erorda meledda sembahyang tarawih. Apa Ramadan jo guyu udah datang anak. Ya. Yang ngeloden keciput kanyan ini jemaah ninani. Sembahyang tarawih ndi. Ya. Sugol jo tarawih meledku sembahyang tarawih nenda terus. Sia-sia para jamaah. Wah. Bui waktu nawah. Tidak ada. Walaupun bulan Maulid, bulan Rajab, diri. Muharram no bagus bulan nana. Tonton sembahyang tarawih tidak ada. Cuma ada di bulan suci Ramadan. Makanya dia itu utamakan para jamaah. Amalan yang kedua qiyamul lail itu. Ya. Itu harus persiapkan itu para jamaah.
Ya, nyari kenjelun tindu, angkin ada ngantok bareh waktu taraweh. Itu tujuannya tidur siang qailulah nyebutnya dalam bahasa hadisnya atau bahasa agama kita. Qailulah itu tidur siang. Yang tujuannya itu nanti malam itu ketika sholat malam kita tidak ngantuk. Ah, itu sunnah itu. Ya, yang makruh bahkan haram itu tidur leman subuh. Ah, datang maghrib. Ya, tindo lemana jarak mangan sahur. Dia mangan sahur jam setengah 4, jam telu. Uras mangan sahur. Terus tindo. Kembesuran. Uleng-meleng wah gina maghrib. Wah, kita berbuka ini di nana ilaha illallah. Nah, ini puasa apa ran ini? Sembayang ndi, subuh ndi, dohor ndi, asar ndi. Sembayang maghrib raya. Ah, ini pun mundi na kembesuran. Na kembesuran kembedong olasna, tian anak kaman julu. Lagi gin terawih malah. Ini para jamaah sekalian, itu haram. Tidur yang diharamkan. Memang betul naumus shaim ibadatun. Tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu betul. Ya, itu hadis Rasul. Itu tetapi kapan tidurnya? Tidur ketika di siang hari. Ya, itu untuk membantu kita nantinya sholat malam qiyamul lail. Nah, ini para jamaah. Itu amalan yang kedua. Yang ketiga, para jamaah perlu dipersiapkan. Mana bega rezekinda sodakoh. Ya, abdalus sodakoti as sodakatu fi Ramadan. Ini sabda Rasul. Sodakoh yang paling utama itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ya, kita panen ini para jamaah. Kita begabah di bulan Ramadan no. Nah, maka persiapkan ya di bulan Ramadan itu. Ya, diberi rezeki kepeng benang, beli korma. Masukkan di musola, masjid. Itu sodakoh. Nanti ada orang yang berbuka di sana. Ada orang yang tadarusan. Ini luar biasa mudah para jamaah. Ya, orang yang tadarusan dengan baca Quran sida tiba mengalir. Dengan puasa, kena kormasi udah sida tiba pahala puasa dah. Tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Beda sida puasa dah. Beda mu ailah legah double nah. Itu makanya siapkan. Ya, yang boleh mulai Mekah, tono tuh nyugulang selapu nah. Para jamaah, kepeng benang nah itu. Kalau bulan suci Ramadan, ya, kurma bahkan impornya datang negara-negara Islam. Indonesia, kirimang. Itu kurma, para jamaah. Ya, di Indonesia rural, selapu negara-negara nih. Itu pengusaha-pengusaha yang punya kebun kurma itu. Ya, terutama kebun kurma di Madinah. Ajwa, nana. Biur tenolip kebun Madinah nih. Siapa? Mana ketul jawab. Oh, sini biur tenolip kebun kurma no. Ini para jamaah siapkan itu. Ya, terutama kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, papu baluk ta, ina amak ta, sebaton janin. Ini ular Ramadan nih para jamaah. Karena ya luar biasa. Ya, sedekah di sana itu apalagi nanti sedekah pada hari-hari malam Lailatul Qadar itu. Ya Allah. Sedekah danu bernilai 83 tahun. Ini siapang? Roh. Sedekah. Jadi sedekah beli korma, beli apa malah karena berbuka no. Marjan kan? Parendengan lu marjan no. Sirup, ya. Ini siapang ini, para jamaah sekalian. Namun menjelang Idul Fitri atau 10 terakhir aja siapang kereng. Nara bilang tak kelambi. No, ya boleh ini pahalanda. Kepada sida lima nangka ini udah siapang ini karo. Ya. Dia kesidar ora kadangku dia selinnya kada dengar raina kadangku.
ino tok na beli ino, ya. Kering. Mana-mana kering ke. Tuh kering si bagus. Ya, ini kering-kering. Dan di mana baru lagu dena bagus. Ya, jaju seket bilang. Ya, woi, jadi keroblah no. Loh, tumben Ramadan soal ini nih, Sumantri. Ya, aduh, ini berjuang tak kering aja seket. Ya, ini para Jawa sekalian. Ya, itu kalau punya kelebihan di sana sebenarnya itu. Ya, jadi di bedai korma ya silain apa sih dah bersedekah lah. Mungkin malam-malam tadarusan nusang narak Nagasari ke, narak Punti Lefak ke. Ndak lupa itu para jamaah Punti Lefak. Ya. Jemaah tanggurku sih dengan masjid malak. Jadi menjelang berbuka, biasa nanggor zakat fitrah, nanggor Punti Lepak no lah. Insyaallah. Jadi keresing kilwi malak jemaah di masjid. Nah ini para jamaah sekalian, itu amalan utama itu para jamaah. Pengirengna ini puasa no. Ya, itu untuk mengiringi puasa Ramadan itu. Jadi rakaat sebrut yang pertama bacaan Quran kita, yang kedua qiyamul lail itu banyak ibadah kita di bulan suci. Ketiga sodakoh, ya sodakoh termasuk itu santunan anak yatim dan si lain-lain no. Karena itu namanya sodakoh. Kemudian para jamaah sekalian, amalan wajib itu di sana ada zakat fitrah dan zakat mal. Tidak lupa ini wajib ya, lupa banyak yang lali. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal ini sekali setahun, termasuk zakat fitrah. Itu, ya. Jadi ini diantara amalan untuk kita persiapkan di bulan suci Ramadan, termasuk perbanyak sholawat para jamaah, perbanyak zikir, istighfar ketika saat kita berpuasa. Itu intinya adalah kita tahu ngendali yang diri tak para jamaah di saat berpuasa itu. Ingat ya. Jadi ketika berpuasa harus ingat ini soim, saya sedang berpuasa. Supaya apa? Ndak sampai keceplosan lidah kita mengatakan sesuatu yang kotor, ya. Ndak sampai keceplosan lidah kita nih bergibah, membicarakan orang lain, bergosip. Ini rora para jamaah sekalian, ya. Jadi supaya puasa kita menjadi sempurna para jamaah. Jadi di antaranya amalan-amalan kita untuk di bulan suci Ramadan.